Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Walaqad khalaqna, dan sungguh aku telah menciptakan al-insana manusia min sulalatin dari saringannya bumi. Min sulalatin dari saringan, mintin dari lumpur. Saringannya lumpur, tanah lumpur. Pertama kali memang Allah menciptakan manusia dari saringannya tanah campur air, mintin, tanah campur air dari lumpur. Pertama yaitu menciptakan Nabi Adam. Terus keturunannya summa ja'alnahu, lalu aku ciptakan manusia, yakni keturunannya tadi nutfatan, yaitu berupa air mani, fi qararin, di dalam tempat, fi qararin, di dalam tempat, makinin, yakni yang tempat yang ada, yakni rahim. Makin tempat yang tempat yang ada, di tempat yang ada, yakni maksudnya apa? Ya rahim. Apa rahim? Ibu. Summa khalaqna, lalu aku ciptakan an-nutfata, air mani tadi, alaqatan, menjadi darah yang kempal. Fa khalaqna, maka aku jadikan darah kempal al-alaqata tadi, darah kempal tadi, mudghatan, jadi daging yang kempal. Daging kempal seukuran sak puluh. Mudghah itu sak puluh, ya sak kepal. Fa khalaqna, maka aku jadikan al-mudghata, daging yang kepal tadi, aku jadikan idoman, ada tulang belulang. Fa kasauna, maka aku bungkus al-idoma, tulang belulang tadi, aku bungkus lahman, dengan daging. Summa angsha'nahu, lalu aku tumbuhkan manusia tadi khalqan, berupa makhluk, berupa ciptaan akhara, yang lain. Fatabaraka maka bertambah-tambah barokahnya Allah itu ahsanul khaliqin, sebaik-baik zat yang menciptakan, sebaik-baik pencipta. Di sini Al-Quran ini sudah menerangkan, waktu itu masih belum ada penyelidikan, manusia masih belum bisa melihat apa yang ada di dalam kandungan. Bahkan hadis sendiri sudah menerangkan proses kejadian manusia pertama adalah berupa mani. Itu berarti alaqah. Nah, ini dijelaskan di dalam hadis berupa air mani ini selama 40 hari, ya. Mani ini sudah oleh Allah, air mani dijadikan darah yang beku. Selama 40 hari air mani ini akhirnya jadi darah beku. Setelah 40 hari lagi, darah yang beku tadi jadi daging sekepal daging. 40 hari lagi, daging sekepal itu dibungkus dengan tulang belulang, ya, artinya dijadikan ada tulang belulang, lantas dibungkus dengan daging, jadi bayi lah itu selama 4 bulan lagi. Lah setelah
jadi bayi kecil, lah itu lalu 40 hari lagi Allah tuh meniupkan roh. Nah, meniupkan roh. Jadi kalau dihitung 4 bulan itu sudah bayi itu sudah ada ruhnya. 120 hari, 40 hari 3 kali. Berupa mani 40 hari, 50 hari jadi Jadi darah beku. Darah beku setelah 40 hari jadi daging beku. 40 dan daging beku 40 hari terus jadi bentuk. 40 hari 3 kali yaitu. Terus setelah bentuk tadi langsung terus di nafahatul ruh. Itu proses kejadian manusia. Nah, itu kalau yang berupa tubuh kita yang kasar ini. Memang tubuh kita yang kasar ini yaitu prosesnya demikian itu. Tapi kalau masalah ruh sendiri, nah itu sebelum ruh itu dimasukkan oleh Allah ke bayi, proses bayi itu sudah lebih dahulu. Yaitu roh itu sudah hidup di alam arwah sana. Ya, seperti diterangkan di dalam Al-Quran, yaitu di alam alastu. Dulu alam dur, ada yang mengatakan alam duri, alam bibit, yaitu di alam alastu. Karena apa? Di Al-Quran itu disebutkan alastu firobikum, nah itu di alam alastu, jadi di bibit itu. Jadi kalau roh kita itu sebelum ada tubuhnya sudah hidup. Ya nggak tahu, kalau alam sudah jutaan tahun lebih, mungkin sudah jutaan tahun sudah hidup. Lantas oleh Allah setelah ada jadi tubuh, ada bayi itu jadi bayi, lalu dimasukkan pada bayi yang sudah berumur 120 hari. Itu Pak, makanya manusia itu terdiri dari itu. Kalau secara besar ya, dohir dan batin, tubuh dan roh. Kalau istilahnya, kalau bahasa sekarang jiwa dan raga. Dimasukkannya roh kita di situ itu juga dibarengi bukan roh tok, tapi dibarengi juga oleh hawa nafsu. Hawa nafsu kadang-kadang yaitu kalau bahasa Jawa mungkin dikatakan hawa nafsu itu sukmo, itu mungkin ya campuran itu. Jadi dibarengi dimasukkannya kepada tubuh kita itu juga bareng, di samping roh juga ada hawa nafsu. Itu memang sudah anunya Allah begitu. Dan hawa nafsu sendiri termasuk rohani, termasuk barang jiwa kita. Makanya baru dikatakan itu manusia lengkap itu kalau dohir batin. Manusia bagus itu kalau bagusnya juga dohir batin. Kalau tidak dohir batin ya kurang, tidak akan bisa menjadi manusia kamil, manusia yang sempurna. Manusia sempurna yang dohir batin itu sudah. Seandainya batinnya juga itu baik, juga dohirnya juga baik. Atau jika dohirnya baik, batinnya juga baik. Nah, kalau tidak bisa ini kurang sempurna, begitulah manusia. Manusia yang dikatakan manusia insan kamil adalah manusia yang betul-betul dohir batinnya itu sama-sama baiknya. Nah, dan itu memang wajar, karena tantangannya itu memang wajar. Karena apa? Karena kita itu oleh Allah juga tidak saja diberi roh dari Allah, tetapi juga roh itu juga mengandung ada hawa nafsu, dibarengi hawa nafsu. Lain dengan malaikat. Kalau malaikat itu tidak ada hawa nafsu. Jadi Waalaikumsalam. Jadi kalau malaikat itu memang tidak ada punya pikiran ingin ya, tidak ada punya pikiran ingin maksiat, tidak ada sama sekali. Nah, karena malaikat itu ya itu mempunyai roh tok, tidak ada campuran hawa nafsunya. Makanya Jibril sendiri itu kalau di Al-Quran disebutnya
Nazalah ruhul amin, roh yang sentosa adalah itu maksudnya adalah malaikat Jibril. Itu gelarnya maksud ruhul kudus, ruhul amin. Wah, maksudnya ya apa? Malaikat Jibril itu dalam Al-Qur'an. Jadi kalau manusia campuran, di samping ada akal, kalau malaikat itu akal toh, ada juga hawa nafsu. Dan di situ jiwa kita itu dohir, di jiwa kita selalu berperang. Di antaranya yaitu berperang, apa akan menuruti hawa nafsu, apa kita akan menuruti akal yang gitu, ya, akal yang sehat kan gitu. Jadi wajar seandainya, ya makanya karena manusia itu mempunyai hawa nafsu, mempunyai keinginan-keinginan, ambisi-ambisi, jalan keluarnya tidak Allah itu tidak akan memaksakan kepada tidak akan mersulik kepada hambanya. Jadi Allah itu membuat hukum-hukum syariat itu. Jadi wajar seandainya laki-laki senang pada perempuan, itu memang benar. Laki-laki cewek senang sama cowok itu memang wajar. Yang dipertanyakan ada laki-laki nggak senang perempuan. Nah ini yang dipertanyakan waktu itu lah. Akhirnya itu memang dibuat demikian. Memang itu wajar, normal. Laki-laki itu senang pada cewek itu normal. Akhirnya dibuat bagaimana supaya tidak salah, akhirnya ada hukum-hukum perkawinan. Begitu juga. Begitu juga manusia itu memang punya kesenangan loh. Siapa yang tidak senang uang? Kabeh senang PC. Tapi juga oleh Allah itu dikasih cara bagaimana cara mendapatkan uang atau pekerjaan dengan yang secara halal. Karena rezekinya Allah itu ya ada macam dua, ada halal, ada haram. Biar nggak ngawur, biar nyari gitu kan, supaya hawa nafsu itu justru malah mendorong. Kalau seandainya orang itu tidak punya hawa nafsu, nggak maju dunia ini. Kemajuan dunia ini kan karena apa? Karena hawa nafsu. Tapi jangan sampai kebablasan manusia itu mengikuti hawa nafsu kan gitu. Kalau manusia itu nggak diberi hawa nafsu, saya rasa nggak maju dunia ini. Memang itu kemajuan kadang-kadang gara-gara hawa nafsu. Nah, dan hawa nafsu itu pun tidak bisa. Hawa nafsu kita itu untuk membuang tidak bisa. Cuma menahan yang bisa itu. Menghilangkan nggak bisa. Menahan hawa nafsu, menahan jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah tadi itu. Tapi oleh Allah dikasih jalan keluar, jalannya begini. Senang sama perempuan, itu jalannya begini. Nah itu cuma ada jalan. Jangan moro senang ngawur saja, kan begitu. Senang pada harta, tapi jalannya begini. Nah, itu ada pilihan. Tidak berarti enggak senang sama sekali, enggak. Itu kan tidak ada jalan keluarnya. Itu memang sudah begitu itu anunya manusia. Soalnya dari penciptaannya sudah begitu teman-teman. Dan ciptakan ada hawa nafsu. Ini masalah manusia lengkap yang begitu. Nah nanti setelah itu kita tumainnakum, lalu sesungguhnya kamu semua ba'da dzalika, setelah itu lama itu sungguh kamu itu akan mati. Nah, yang matinya tubuh kita ini yang hancur. Nah, roh kita itu ada di alam kubur, roh tanpa jasad lagi. Roh tanpa jasad itu di alam kubur. Dan roh ini bertanggung jawab bagaimana dulu bisa melaksanakan amanat atau tidak. Yang diberi amanat oleh Allah kita. Roh kita waktu itu ditanyai oleh Allah, alastu birakum bala wa rabbi. Setelah itu diberi amanat. Nanti di dunia gini-gini sanggup menjalankan amanat. Nah, makanya setelah di alam kubur, kita itu yang ketemu yang bertanggung jawab dengan mungkar nakir. Apa mampu melaksanakan amanat, memimpin tubuh kita waktu itu di dunia, kan begitu. Itu. Karena roh ini memang pusatnya. Jadi masalah roh itu ya sebatas itu. Kalau bertanya masalah bagaimana kan campur ya, ada roh. Ada orang yang ulama mengatakan roh itu juga akal, hati nurani. Itu semuanya itu kan menyangkut masalah roh. Yang demikian itu ya orang kita tidak tahu. Cuma yang kita tahu ya apa yang diterangkan di dalam Al-Quran atau dalam hadis sedikit.